Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Osmanda dengan NIM 2104266. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang 5 yang keenam, di mana ini adalah maktul analisis kebijakan. Langsung saja, yang pertama materi meresepkan lebih diutamakan kebijakan. Yang pertama yaitu resep dalam analisis kebijakan adalah metodologi resep mengubah informasi tentang hasil kebijakan yang diharapkan menjadi informasi tentang kebijakan yang diinginkan. Untuk menentukan suatu kebijakan diperlukan informasi sebelumnya tentang hasil yang diharapkan dari pemilihan kebijakan-kebijakan alternatif. Yang kedua yaitu project overview, di mana adalah bahwa yang pertama dapat ditindaklanjuti atau klien adoptif fokus pada alternatif yang dapat ditindaklanjuti yang mungkin diambil untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Yang kedua yaitu calon, di mana adalah tuntutan adoptif bersifat prospektif karena terjadi sebelum tindakan diambil. Yang ketiga yaitu syarat dengan nilai klaim advokasi sangat bergantung pada fakta dan nilai untuk mengklaim bahwa alternatif kebijakan tertentu harus diadopsi. Dan yang keempat yaitu kompleks secara etis, nilai-nilai yang mendasari klaim adoptif bersifat kompleks secara etis. Yang materi selanjutnya yaitu model pilihan yang kompleks, di mana ini adalah setiap alternatif akan mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda. Misalnya para legislator atau harus memperhatikan prospek mereka untuk terpilih kembali, di mana bahwa meningkat secara bertahap kapasitas penghasilan real peserta pelatihan yang akan datang. Selanjutnya itu bentuk rasionalitas, di mana ini adalah pilihan rasional seringkali didefinisikan sebagai pilihan yang memaksimalkan utilitas individu. Salah satu masalah dengan pandangan ini, sebagaimana didefinisikan oleh para ahli teori pilihan rasional, adalah bahwa pandangan ini tidak didasarkan pada teori-teori dapat diuji secara empiris. Dan selanjutnya itu kriteria resep kebijakan, di mana adalah efektivitas mengacu pada pencapaian hasil yang bernilai. Efektivitas suatu harus sifat rasionalitas teknis diukur dalam unit produk atau jasa atau nilai meternya. Yang kedua yaitu ada efisiensi mengacu pada jumlah upaya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Yang ketiga yaitu kecukupan mengacu pada kebijakan yang mencapai ambang batas efektivitas dan efisiensi yang ditentukan. Yang selanjutnya itu ada analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat ini memikirkan perbandingan kebijakan dengan mengkuantifikasi total biaya moneter dan total manfaat ketika analisis biaya manfaat digunakan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang diinginkan. Maka analisis tersebut diterapkan secara prospektif ex ante. Yang selanjutnya itu adalah kriteria resep kebijakan. Yang pertama yaitu biaya dan manfaat di dalam versus di luar, di mana ini adalah apakah biaya atau manfaat tersebut tertentu bersifat internal atau eksternal pada yurisdiksi tertentu. Yang kedua yaitu biaya dan manfaat primer dan sekunder, di mana ini adalah apakah biaya atau manfaat merupakan akibat langsung atau tidak langsung. Yang ketiga yaitu efisiensi bersih versus manfaat distribusi, di mana adalah apakah gabungan biaya dan manfaat menciptakan peningkatan pendapatan agerat atau hanya mengakibatkan pergeseran pendapatan atau sumber daya lain di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Selanjutnya itu ada analisis efektivitas biaya, di mana ini adalah suatu pendekatan terhadap resep yang memungkinkan analisis itu untuk memilih di antara dua atau lebih kebijakan dengan menghitung total biaya dan dampak totalnya. Berbeda dengan CBI yang berupaya mengukur seluruh dari biaya dan manfaat dalam suatu unit nilai yang sama, CEA menggunakan dua unit nilai yang berbeda. Biaya diukur dalam suatu moneter, sedangkan efektivitas biasanya diukur dalam suatu barang, jasa, dan dapat bernilai dari rasio yang berbeda dengan rasio biaya manfaat. Selanjutnya itu pemetaan tujuan. Pemetaan tujuan adalah teknik yang digunakan untuk menyusun tujuan dan sasaran serta hubungannya dengan alternatif kebijakan. Yang selanjutnya itu klarifikasi nilai. Klarifikasi nilai merupakan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi nilai-nilai yang berdasari pemilihan tujuan kebijakan. Perlunya klarifikasi nilai-nilai dalam membuat resep kebijakan terlihat jelas ketika kita mempertimbangkan kriteria yang saling bersaing. Selanjutnya itu nilai kritis, di mana ini adalah serangkaian prosedur untuk menguji prinsip argumen-argumen bertentangan yang diajukan dalam pendebatan mengenai tujuan kebijakan. Yang selanjutnya itu analisis efektivitas. Analisis efektivitas ini adalah prosedur yang menguji ukuran biaya dan manfaat berdasarkan asumsi yang berbeda dalam membandingkan dua atau lebih alternatif. Biasanya terdapat ketidakpastian mengenai hasil dan diharapkan dari suatu kebijakan. Nah, yang selanjutnya itu materi tentang pemantauan di mana hasil kebijakan. Di mana yang pertama yaitu pemantauan dalam analisis kebijakan. Pemantauan memungkinkan produksi informasi tentang penyebab dan konsekuensi kebijakan. Karena pemantauan menyelidiki hubungan antara pelaksanaan kebijakan dan hasil yang diamati, maka pemantauan merupakan sumber informasi atau utama mengenai keberhasilan upaya penerapan kebijakan.
Yang selanjutnya itu sumber informasi, di mana ini adalah, untuk memantau kebijakan kami memerlukan informasi yang relevan, andal, dan valid. Jika kita ingin mengetahui bahwa konsekuensi dari program yang dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang beruntung, kita akan memerlukan informasi yang tidak hanya, mendokumentasikan hambatan-hambatan dalam mencapai kesempatan pendidikan secara umum. Yang selanjutnya itu definisi dan indikator. Keberhasilan kita dalam memperoleh, menganalisis, menafsirkan data mengenai hasil-hasil kebijakan tergantung pada kapasitas kita untuk menyusun langkah-langkah yang andal dan valid. Yang selanjutnya itu pendekatan pemantauan. Di sini ada dua, yaitu pertama yaitu jenis kontrol. Pendekatan pemantauan berbeda dalam hal kontrol yang dilakukan terhadap masukan, kegiatan, dan keluaran kebijakan program itu. Yang kedua yaitu jenis informasi yang dibutuhkan, di mana ini adalah pendekatan pemantauan berbeda-beda menurut pendekatannya, kebutuhan informasi masing-masing. Beberapa pendekatan eksperimen, kebijakan, dan audit sosial memerlukan pengumpulan informasi baru. Selanjutnya itu eksperimen kebijakan. Salah satu konsekuensi penggunaan indikator sosial adalah dibutuhkan banyak keberhasilan dan kegagalan untuk mengetahui apa berhasil dan apa alasannya. Pendekatan seperti diasosiasikan dengan inovasi, acak dikontrastasikan dengan eksperimen sistematis. Yang selanjutnya itu audit sosial. Salah satu keterbatasan perhitung sistem sosial dan eksperimen sosial yaitu adalah kedua pendekatan tersebut mengabaikan atau terlalu menyederhanakan proses kebijakan sebagai dapat diatasi dalam audit sosial, di mana audit sosial secara eksplisit membantau hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak dalam upaya menelusuri tersebut. Yang selanjutnya itu sintesis penelitian dan praktek. Berbeda dengan masing-masing pendekatan, ini sintesis penelitian dalam praktek adalah metode pemantauan yang melibatkan komprehensi sistematis, perbandingan, dan penilaian terhadap hasil upaya, masa lalu, dan melaksanakan kebijakan dan program. Selanjutnya yaitu tinjauan sistematis dan analisis meta. Di sini adalah tinjauan sistematis meta itu yang dimaksud bahwa metodologi evaluasi yang merangkum bukti terbaik yang tersedia mengenai pertanyaan statistik yang menggunakan prosedur standar untuk mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis temuan penelitian yang relevan dengan kebijakan. Selanjutnya itu analisis kebijakan rangkaian waktu terganggu, di mana ini adalah serangkaian prosedur untuk menampilkan dalam bentuk grafik dan statistik dan dalam interpretasi kebijakan terhadap hasil kebijakan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.